Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita belajar sejarah tentang kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Mari kita simak penjelasan dari anak-anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan tentang kerajaan maritim yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kata Majapahit itu sendiri diambil dari kata buah maja yang rasanya pahit. Mengapa buah maja? Ya, dikarenakan dahulu pada zamannya Kerajaan Majapahit tumbuh subur buah maja. Buah maja. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, lebih tepatnya di Mojokerto. Kerajaan ini disebut dengan negara nasional kedua. Mengapa kedua? Dikarenakan negara nasional pertama itu adalah Kerajaan Sriwijaya yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, kerajaan ini berdiri pada tahun 13 Masehi dan kerajaan ini bercorak Hindu atau beragama Hindu. Hal yang paling dikenal dari kerajaan Majapahit adalah Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu sendiri berasal dari Madura. Kenapa harus bahasa Madura? Ya, karena pada saat itu Mahapati Gajah Mada mengucapkannya secara langsung kepada pasukannya yang seluruhnya itu adalah orang Madura. Palapa sendiri bermakna bumbu. Mengapa bumbu? Mahapati bersumpah untuk tidak makan enak sampai Nusantara ini takluk. Sumpah Palapa. Menurut negara Kertagama, cakupan kekuasaan wilayah Kerajaan Majapahit itu mencakup Jawa, Sumatera, Malaysia, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Hal-hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya faktor pendorong. Faktor-faktor ini yang menyebabkan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang jaya. Faktor yang pertama, adalah dikarenakan memiliki tanah yang subur. Mengapa tanah yang subur? Ya, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat ditanami berbagai tanaman apapun. Dan yang kedua, memiliki pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Jawa seperti Canggu, Gresik, Tuban, Sedayu, dan Surabaya. Dan yang ketiga, Kerajaan Majapahit memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Hal itu yang menyebabkan kejayaan bangsa. Kerajaan Majapahit memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat, yaitu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang menggagas tentang Nusantara. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit memiliki kekuatan laut yang kuat, sampai-sampai bangsa Mongolia sendiri itu yang terkenal dengan kekuatannya tidak dapat menaklukkan kekuatan laut dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yang kelima, Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara lain seperti di India, Cina, Kamboja, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, sejarah pernah mencatat bahwasannya saking dahsyatnya Kerajaan Majapahit itu daratnya saja bisa mencapai Madagaskar dan kekuatan lautnya saja bisa mencapai Laut Afrika di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor keruntuhan Kerajaan Majapahit. Faktor keruntuhan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyebutkannya cukup 3 saja. Faktor keruntuhan yang pertama, Perang Parekrek. Apa maksud dari Perang Parekrek itu sendiri? Perang Parekrek adalah perang saudara. Dan yang kedua, matinya pemimpin-pemimpin hebat mereka sendiri, yaitu pemimpin Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Dan yang ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam
di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Dari yang saya jelaskan tadi mungkin ada yang mau bertanya. Saya bertanya Kak, Oke, silakan monggo. Bagus. kenapa kerajaan Majapahit disebut sebagai puncak kejayaan maritim di Nusantara? Ya, biar saya jelaskan. Dikarenakan kerajaan Majapahit itu tidak hanya berfokus pada daratnya saja, tetapi juga berfokus pada lautnya. Sampai-sampai wilayah kekuasaan, cakupan kekuasaan kerajaan maritim Majapahit itu mencakup seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Kak. Terima kasih atas tanggapannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Amin. 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 Tuhan dan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan yang Kerajaan Sriwijaya ini memiliki makna dua kata. Yang pertama Sri, makna pertama. Yang kedua Wijaya. Yang pertama bermakna cahaya. Yang kedua bermakna kemenangan. Dimana bila digabung menjadi satu artinya cahaya kemenangan. Selanjutnya, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya sendiri berdiri pada abad ke-7 Masehi dan mencapai kejayaan pada abad ke-8 Masehi di bawah pimpinan Balaputra Dewa. Lalu letak dari kerajaan Sriwijaya sendiri terletak di Pulau Sumatera. Lebih tepatnya di kota Palembang yang terkenal dengan makanan khasnya, yaitu apa? Pempek. Pempek. Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan nasional pertama, di mana yang kerajaannya itu bukan hanya di Nusantara, tetapi juga ada di luar negeri. Seperti contohnya di Malaysia, terus Singapura, terus Filipina, Brunei Darussalam. Maka dari itu kerajaan Sriwijaya termasuk dijuluki kerajaan maritim. Karena kenapa? Kerajaan letaknya itu bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi di macam negara juga ada. Adapun faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya semakin berkembang, yang pertama adalah dekat dengan Sungai Musi. Di mana Sungai Musi adalah sebagai jalur untuk melintas dari pedalaman kota Pulau Sumatera menuju ke kota. Adapun yang kedua adalah dekat dengan Selat Malaka. Di mana Selat Malaka sendiri adalah sebagai persimpangan pelayanan internasional hingga sampai sekarang. Yang ketiga adalah runtuhnya kerajaan Vietnam akibat serangan kerajaan Kamboja. Hal ini yang menyebabkan Sriwijaya semakin berkembang akibat runtuhnya kerajaan Vietnam akibat serangan dari Kamboja. Yang terakhir adalah Sriwijaya memiliki penduduk yang handal dalam berlaut dan memiliki penduduk yang hebat berbakat. Adapun faktor keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya sendiri adalah yang pertama kurangnya kontrol
dari pemerintah, di mana kontrol dari pemerintah yang kurang membuatkan daerah-daerah Sriwijaya sendiri memecahkan diri, membalakan diri, jadi keluar dari pemerintahan Sriwijaya itu sendiri. Yang kedua adalah serangan dari kerajaan India, lalu dilanjut serangan dari kerajaan Majapahit, serangan dari kerajaan India ditambah lagi serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1733 Masehi kalau nggak salah. Itu yang faktor-faktor yang membuat makin terpuruknya kerajaan Sriwijaya itu sendiri dan diambil alih oleh kerajaan Majapahit. Sampai sini bisa dipahami semuanya teman-teman? Siap, bisa. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, bertanya Kak. Ya, silakan. Ayo Sakti juga. Apa warisan kerajaan Sriwijaya yang masih ada sampai saat ini? Salah satu warisan dari kerajaan Sriwijaya yang masih digunakan pada saat ini adalah bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu sebagai dulunya sebagai bahasa dalam perdagangan. Itu salah satu warisan yang digunakan sampai sekarang. Bisa dipahami ya? Bisa. Silakan juga. Itu tadi penjelasan dari para santri. Kita ketahui Indonesia mempunyai kejayaan masa lampau, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kerajaan tersebut memotivasi untuk faktor intern dalam mewujudkan, mengembangkan atau semangat nasionalisme bangsa kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.